siang Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Simini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMP Negeri 4 Simini. Dan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada pertemuan kali ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Tak lupa pula sholawat beriring salam, tak lupa pula kita haturkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan selalu bersolawat. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih sekali ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya siang ini mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan guru penggerak. Jadi sekali lagi saya berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya berdiri di sini akan menyampaikan mengenai budaya positif. Jadi akhir-akhir ini fenomena yang kita alami itu beberapa, salah satunya beberapa fenomena dari masalah yang kita hadapi tentang peserta didik kita yang melanggar peraturan dan bagaimana sih penanganannya gitu. Yang pertama, jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita sudah membicarakan tentang disiplin tadi sedikit, apa sih disiplin gitu. Jadi di sini di orang awam bilang atau kita sehari-hari bahwasanya disiplin itu mempunyai atau dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau sering dikaitkan dengan adanya hukuman, padahal itu berbeda, gitu ya. Jadi kita mengatakan kalau disiplin itu sesuatu yang harus, gitu. Kalau nggak dilakukan berarti ada hukumannya. Menurut kita nih sehari-hari gitu disiplin, gitu ya. Nah, belajar mengetahui alasan mengapa kita melakukan suatu hal, mencapai nilai-nilai kebajikan, sehingga terbangun motivasi intrinsik. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi itu disiplin yang sebenarnya. Jadi kalau kita bahasa kita sehari-hari itu disiplin adalah keharusan, tapi secara makna yang sebenarnya disiplin itu adalah alasan mengapa kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang memang harus timbul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif di lingkungan sekolah kita? Ya Bapak Ibu ya. Jadi merupakan suatu cara atau penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan konsumsi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid
dengan mengacu pada tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi apa sih kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal itu? Rasa peduli, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dermawan, kreatif, baik hati, bijaksana. Wah, ini nilai-nilai baik menurut kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini contohnya di anak-anak kita ya, melakukan pelanggaran itu bukan tanpa sebab. Jadi jangan langsung menghakimi terhadap sesuatu, tapi setiap perilaku kita, jadi tidak hanya pada peserta didik, secara umum gitu. Manusia itu berperilaku sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif, itu punya motivasi. Yang pertama, untuk menghindari. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu motivasi orang melakukan sesuatu. Misalkan mau disuruh karena kita kasih imbalan. Tolong nak, ibu ambilkan buku di pustaka misalkan gitu. Nanti ini ada nanti pas bagian belajar kamu nggak perlu melakukan atau mengerjakan soal di bagian ini misalnya, atau kita memberi suatu imbalan terhadap peserta didik kita itu. Atau misalkan kita datang ke sekolah, misalkan tepat waktu, tapi bukan rasa tanggung jawab dari diri kita sendiri, muncul dari dalam hati kita sendiri, tetapi karena segan terhadap atasan, terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita, atau segan terhadap rekan-rekan yang lain yang lebih dahulu datang, misalkan seperti itu. Jadi tidak sadar dari hatinya kenapa harus datang tepat waktu. Jadi motivasi tadi ya Bapak Ibu ya, motivasi perilaku dari manusia itu kenapa bisa berperilaku seperti itu? Dia mengharapkan imbalan karena rasa kepengen dipuji dan lain sebagainya, itu karena memang sifat manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, rasa kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi itu sebenarnya kebutuhan dasar manusia, ada di setiap diri kita. Contohnya, untuk kebutuhan bertahan hidup, misalkan makan, minum, merasa aman, ya, merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makan, olahraga, memberi perlindungan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya, rasa diterima, dicintai, berbagi, bekerja sama, dan lain-lain. Misalkan di kelas, di dalam lingkungan kelas kita itu, ada anak itu hanya diam saja. Ketika dalam pembelajaran itu diam saja. Tapi ketika kita deketin, kita ajak ngobrol gitu, kemudian dia mulai merasa ada merasa ada motivasinya, karena ibu atau bapak mendekat ke aku nih, berarti aku diperhatikan gitu. Berarti dia punya rasa kepengen diperhatikan dan disayang. Berikutnya yang ketiga, seseorang ini didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin,
menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan atau diberi kebebasan untuk memilih terhadap suatu pilihan. Yang kelima adalah kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang, ya, kebutuhan untuk rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan dan pembelajaran bermakna. Jadi itu tadi sebenarnya 5 kebutuhan manusia. Kemudian untuk posisi kontrol guru terhadap siswanya. Ini tadi ya Bapak Ibu guru ya. Jadi perilaku siswa kita ketika melakukan pelanggaran itu bukan tanpa sebab, karena dia memang punya 5 kebutuhan dasar. Mungkin dia kepengen disayang, mungkin dia kurang merasa bebas gitu, mungkin dia iya gitu, ya itu tadi kurang bebas gitu ya kira ya. Oke. Jadi ketika siswa kita itu melakukan pelanggaran, jangan langsung kita berpikir hal-hal yang negatif dulu, gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara menangani ketika anak kita melakukan suatu pelanggaran tersebut? Jadi posisi kontrol guru itu biasanya ya ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, kedua itu sebagai teman, ketiga kita buat anak itu merasa bersalah, keempat pemantau ya. Jadi dari konsekuensi yang kita berikan, kita hanya memantau benar nggak dilakukan oleh anak itu. Yang terakhir adalah posisi manajer, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah nih, jadi posisi penghukum itu seperti apa sih? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita perhatikan posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi posisi menghukum ini misalkan dia datang terlambat ke sekolah. Biasanya kita apa yang kita lakukan ya Bapak Ibu ya di sekolah ini? Langsung ambil tong sampah, ambil sampah-sampah yang belum selesai oleh teman-temanmu yang tiket lingkungan, misalkan begitu. Nah itu berarti itu hukuman berupa fisik dan verbal. Langsung kita bilang, kenapa kamu terlambat? Kamu bangun siang ya? Itulah makanya. Udah tahu jam 7.30 sudah ada di sekolah, kamu masih juga terlambat. Nah itu sudah pertama adalah hukuman verbal. Kemudian langsung kita kasih dia, ayo ambil tong sampahnya, ambil sampah dari sampah yang belum selesai dibersihkan oleh teman-temanmu. Nah itu berarti hukuman fisik. Atau lari keliling lapangan atau push up. Nah berarti itu hukuman fisik. Nah gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti apa sih hukuman atau posisi kita itu kalau sebagai penghukum? Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara yang kita mau. Berikutnya adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh kalimatnya misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu loh. Dengan ekspresi
dan ini muka kita gitu, melas gitu ya. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya nak? Apa kamu nggak kasihan? Nanti ibu ditegur kepala sekolah loh. Gitu. Jadi itu kan seperti kita memelas anak gitu ya bu ya. Oke. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pasti mereka akan sedih. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti itu, anak merasa bersalah, tetapi ada hal yang negatif yang dihasilkan. Ya nggak Bapak Ibu ya? Seperti itu. Apa ya hal yang dihasilkan? Dari kita membuat menyatakan ke anak gitu, membuat rasa bersalah dengan kalimat-kalimat yang ini tadi, yang saya sampaikan ini tadi. Apa kira-kira hal negatif yang ada pada anak jadinya? Kira-kira apa itu? Kira-kira apa dari kalimat kita ini yang seperti ini? Tadi kan contohnya anak si tadi kan, itu contohnya surat dibuang kan? Iya. Kalau takut karena terjadi seperti ini kan? Iya. Berbohong jadinya kan? Berbohong. Oke, iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia si anak ini menjadi kurang percaya diri, menjadi rendah diri, merasa kurang percaya diri dan rendah diri gitu, karena oh iya ya aku sudah menyakiti hati ibu ini ya, kok menyedihkan banget ya hidupku gitu, sudah membuat orang lain kecewa, membuat orang lain terluka misalkan begitu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Sering kita lakukan gitu ya Bapak Ibu ya, tetapi apakah baik posisi seperti ini? Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi biasanya kita kalau ngobrol sama anak-anak kan kita ajak seperti teman gitu ya. Tapi sebenarnya apakah hal itu benar-benar baik untuk mengontrol perilaku anak, gitu ya? Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ya ternyata enggak. Nah, ketika kita itu cari ngobrol, ketika dia melakukan kesalahan itu kita ajak ngobrol dengan pola seperti teman, gitu ya, kita lebih care. Ternyata lama-kelamaan itu juga ada hal tidak baiknya atau negatifnya. Ketika kita tidak bisa memenuhi apa keinginannya, anak merasa kecewa, gitu. Dan ke depan dia merasa tidak percaya lagi dengan kita, gitu. Dan dia tidak mau berusaha lagi. Paling ibu juga tidak menepati janjinya lagi. Ada perasaan seperti itu. Nah, jadi kalimat-kalimat kontrol seperti apa yang kita menganggap itu sebagai teman, anak didik kita itu sebagai teman? Ini contoh kalimatnya adalah, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi kan itu seperti teman ya. Tapi ternyata ada hal tidak baiknya. Berikutnya adalah posisi kontrol pemantau. Ya, memantau. Jadi bapak ibu guru ketika anak melakukan pelanggaran, kesalahan atau perilaku negatif, posisi kita itu sebagai pemantau. Bagaimana itu pemantau? Mengawasi ya, atau dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Mengawasi anak gitu ya.
kita tahu dia punya salah, kemudian kita jabarkan apa kesalahannya. Kamu tahu karena apa salahmu hari ini? Tahu, Bu. Kenapa? Tidak mengerjakan PR, Bu. Kenapa? Datang terlambat, Bu. Kenapa? Bajunya dicoret-coret, Bu. Nah, kemudian dari data-data yang kita kumpulkan itu, kita tidak memberi kira-kira solusi apa ke depan, tapi kita hanya memberi sanksi atau konsekuensi. Biasanya kita bilang, kamu hari ini terlambat. Sudah tahu apa? Sudah tahu kan apa sanksinya kalau datang terlambat? Tahu, Bu. Ngapain? Mungut sampah, Bu. Jadi dia tahu atas kesalahannya dan apa yang harus dilakukannya. Tapi apakah hal itu juga baik, Bapak Ibu? Apakah hal itu baik lama-kelamaan? Jadi kalau posisi pemantau itu, ya tadi ada data. Tiap hari kita kan mengamati anak-anak. Perilakunya memang seperti ini. Sering ya kita sudah mengalaminya ya di setiap hari gitu. Beberapa anak yang memang beberapa kali kita panggil, bahkan kita panggil orang tuanya juga tidak kurang berubah gitu. Sedikit demi ada berubah tapi sedikit gitu. Jadi kalau pemantau ini hanya kita kasih tahu apa kesalahannya dan kita beri dia konsekuensi. Dia tahu konsekuensinya apa ketika melakukan kesalahan. Tetapi dia tidak tahu solusi apa supaya kesalahannya tidak terulang lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dilakukan tadi? Misalkan kamu sudah tahu kan kalau terlambat berarti apa konsekuensinya? Ini Bu, ngambil sampah yang belum beres sama teman-teman yang piket lingkungan Bu. Nah sekarang silahkan dikerjakan. 5 menit Ibu kasih waktu, silahkan dikerjakan. Setelah itu nanti kamu kembali lagi ke sini. Apakah dia membuang sampah tadi dari kesadaran hatinya sendiri Bapak Ibu? Anak tadi? Tidak ya. Oke. Jadi dia buang sampah itu karena sudah peraturan gitu. Jadi bukan oh iya aku salah. Ya udah aku harus karena aku salah, memang aku salah, besok aku harus lebih cepat lagi datang, kemudian oke lah aku buang sampahnya. Jadi tidak dari hatinya, tidak dari kesadaran intrinsiknya, kesadaran dari dalam dirinya, tetapi karena hukuman yang sudah tertera, aturan yang sudah tertera dia mau melakukan. Itu posisi pemantau. Jadi pemantau itu tidak memberikan solusi, tetapi hanya memberi konsekuensi. Terakhir adalah posisi control manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu sudah tahu anak itu apa nak kesalahanmu, kenapa kamu berbuat salah, kira-kira supaya kesalahan itu tidak terulang, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Iya, jadi kita mengejas, memberi hukuman tidak hanya sebagai pemantau, tetapi kita juga memberi solusi terhadap pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi dari posisi kontrol yang 5 tadi, menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang terbaik? Yang ini lah. Posisi kontrol yang Manajer. Iya. Jadi kita mudah-mudahan bisa kita terapkan ya Bapak Ibu dari apa yang saya paparkan. Saya di sini juga belajar, pelan-pelan belajar. Bapak Ibu juga sama, karena saya di sini bukan berarti saya lebih tahu, tapi mungkin saya tahu duluan gitu ya, selangkah tahu duluan tentang materi
saksi menunjukkan apa kesalahannya, tetapi ayo kita beri solusi dari setiap kesalahan yang dilakukannya. Tuh, ya Bapak Ibu ya. Jadi contoh-contoh kalimatnya itu apa yang kita yakini. Maksudnya di sini misalkan kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sepakat datang masuk ke kelas tepat waktu, sepakat mengerjakan tugas tepat waktu, sepakat kelasnya bersih, sepakat menghormati guru dan lain sebagainya. Kesepakatan kelas tadi kalau dilanggar, kira-kira tahu pelanggaran mana yang kamu lakukan, misalkan begitu. Tahu. Nah, jadi bagian atau kesepakatan yang mana yang kamu langgar, misalkan contohnya dia datang terlambat gitu ya. Kesepakatan disiplin Bu, atau tanggung jawab Bu. Jadi kita kasih tahu. Setelah itu baru kita bukan kita yang menunjukkan apa solusinya, tapi murni datang dari hati anak tersebut. Kalau datang terlambat, tadi kenapa bisa datang terlambat? Kenapa? Karena begadang malam-malam. Karena apa namanya? Main PUBG Bu, main FF Bu, gitu ya. Nah, jadi ke depan atau besok pagi nih, kira-kira dari kesalahanmu hari ini apa yang bisa kamu lakukan di malam hari ini supaya hari ini nggak terlambat lagi? Ya udah Bu, saya nggak main PUBG lagi malam-malam Bu. Berarti dia punya solusi terhadap apa masalahnya. Iya, jadi Bapak Ibu kita coba seperti itu ke depannya ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya memberi konsekuensi, tetapi harus kita tanya dari hati mereka hal apa yang harus mereka lakukan supaya memperbaiki perilaku. Bapak Ibu, berikut saya tampilkan video tentang 5 posisi kontrol tadi. Contoh video. Oh, yang sebentar. Cut aja dulu Bu Enda. Kalau kita saksikan kasus kemarin, orang pengamat hadir pura-pura ke sekolah, lalu melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertentu biasanya berbicara dengan Oke, jadi dari video tadi, kira-kira kita menyakiti secara verbal nggak Bapak Ibu? Iya. Secara kata-kata. Jadi anak merasa terluka hatinya. Iya, terluka hatinya. Tanpa kita tahu sebenarnya kenapa dia terlambat. menangkap tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menolak. Perkara tersebut bersifat terlihat psikis. Ibu dan bapak ibu hebat. Ini yang merasa bersalah.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi ya? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa menemukan kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Bagus deh Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat ya. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, mas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu tadi bentuk kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah gitu atas perbuatannya. Jadi merasa bersalah membuat orang lain yang kena dampak gitu. Jadi orang lain terluka atau orang lain kena dampak dari perbuatannya. Itu yang perilaku membuat rasa bersalah. Awak masalah. Posisi membuat rasa bersalah, murid akan Posisi teman sekarang. Boleh mau? Ekspresi aku gitu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara nama atau cenderung istilah guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicatat adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, guru ingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, berabsen sebulan dalam waktu, memang bisa berperilaku. Sekarang memantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang yang posisinya itu. Selamat pagi Bu.
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Maren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Maren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Maren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya. Jadi menurut kita pada posisi menangani permasalahan terhadap siswa kita. Jadi posisi kontrol tersebut bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Jadi namanya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan kedua belah pihak, yaitu si korban dan si pembuat kesalahan. Nah, jadi ciri-ciri dari restitusi itu seperti apa? Pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kalau memperbaiki hubungan itu maksudnya kalau sesuatu yang anak tadi kita beri sanksi, pasti dalam hati itu juga sebenarnya melakukan perbaikan, tetapi dengan rasa tidak ikhlas gitu, kesel gitu, karena motivasinya dari luar, karena tidak mau dihukum misalkan seperti itu. Jadi dengan guru itu ada rasa jengkel, jadi hubungan antara siswa dan guru kurang baik. Berikutnya adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang terakhir, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, kemudian bagaimana kita menangani terhadap masalah masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan cara segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi validasi tindakan itu seperti apa sih kalimatnya? Kalimat-kalimat yang kita harus tanyakan ke anak tersebut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah tahap menstabilkan identitas. Contoh dari kata-kata yang harus kita sampaikan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau melakukan kesalahan ini, Luna, kesalahan gitu ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah posisi kontrol manager atau posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahap ini. Pertama, kita tanya dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Kedua, dia sudah melanggar apa? Yang ketiga, kita beri dia menstabilkan identitas itu, kita arahkan dia supaya punya solusi dari perbuatan negatif yang sudah dia lakukan. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sedikit saya tampilkan untuk video. Akan lingkungan sekolah dan dikenal dengan nama restitusi.
kamu yang bermasalah. Kenapa hari ada di sini? Kesel Pak, sebenarnya. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Sebenarnya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus mengatakan Eka Pak. Sebenarnya saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya, masa saya yang salah Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya tidak tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kata lain. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan tidak memutar saja. Sudah dulu sekarang lah. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mendak-mendak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang telah kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir dan langkah selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita perlukan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ilmu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, jadi itu tadi ya Bapak Ibu yang menyelesaikan dari suatu permasalahan pada peserta didik kita dengan posisi kontrol manager menggunakan segitiga restitusi. Ya, tadi dengan tahapan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan apa yang sudah disepakati, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Oke. Selanjutnya adalah tentang apa itu keyakinan kelas. Jadi kita terutama kita sebagai wali kelas punya keyakinan kelas daripada hanya mengikuti aturan. Jadi dia kalau sudah sepakat berarti punya kesadaran intrinsik yang timbul dari hatinya, kesadaran dirinya sendiri. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama dilihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi kita minta anak-anak keyakinan kelas apa kira-kira yang kalian inginkan. Tepat waktu Bu masuk kelas, mengerjakan tugas tepat waktu Bu, nggak boleh mencontek Bu, kelas harus bersih Bu. Jadi kita buat kesepakatan itu secara bersama-sama bersama anak-anak. Gitu. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda atau di kelas Bapak Ibu. Untuk kita diskusi dengan anak-anak. Jadi dari beberapa ide
yang disampaikan dari anak-anak tadi kita tampung, kita ambil. Intinya jadi anak-anak ini kepengennya membuat kesepakatan kelas yang seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau sudah sepakat, baru kita buat posternya, kita tempel di kelas. Atau kalau kita sebagai guru mata pelajaran, kita kan nggak punya kelas gitu ya, kelas khusus yang akan di-handle. Tapi kita punya kesepakatan sebelum belajar maunya seperti apa, atau kesepakatan apa yang kita mau, atau yang anak-anak mau. Gitu. Jadi kesepakatannya itu tidak hanya terletak pada wali kelas dan anak-anaknya, tetapi juga bisa diterapkan pada guru mata pelajaran yang masuk di kelas tersebut. Jadi kita buat poster, boleh dimuat di media sosial, ditempel di dinding kelas. Kalau kita sebagai guru mata pelajaran berarti tampilkan dulu sebelum kita menampilkan materi apa yang akan kita sampaikan di hari itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu tentang keyakinan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu tentang budaya positif yang perlu kita sama-sama perbaiki di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi dari hal yang sudah saya sampaikan tersebut, mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki bagaimana kita menangani anak-anak yang melanggar aturan, yang berperilaku negatif. Gitu ya Bapak. Bahwasanya kita memberi tindakan kepada anak yang bersalah, jangan lagi menggunakan hukuman ataupun konsekuensi, karena hal tersebut dilakukan oleh anak atas dasar keterpaksaan. Ya, jadi motivasi ekstrinsik atau dari luar karena keterpaksaan tadi. Jadi kita usahakan menggunakan posisi manajer dengan restitusi atau segitiga restitusi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian pemaparan saya mengenai budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita perbaiki di sekolah kita secara bersama-sama, karena hal tersebut tidak bisa dilakukan hanya 1-2 orang guru, tetapi harus dilakukan oleh seluruh warga yang ada di sekolah kita ini. Itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi yang Bapak Ibu berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya nggak ngerjain tugas, Bu. Oke, benar. Jadi kenapa? Alasannya apa jika tidak mengerjakan tugas? Saya lupa, Bu, kalau ada tugas IPA. Malam hari saya tidak menyusun buku. Saya bermain HP hingga larut malam. Jadi paginya baru saya susun buku untuk pelajaran hari Senin. Dan rupanya ada pelajaran IPA. Jadi tidak saya kerjakan, Bu. Oke. Oh, masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Bu. Kalau begitu, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas tentang tanggung jawab, Bu. Nah, oke, berarti kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi?
dengan masalah tersebut? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena nggak ngerjain tugas yang Ibu berikan. Kedua, saya akan mulai dari besok untuk menyusun buku pelajaran besok harinya di malam hari. Kalau ada tugas, saya bakal biasain diri untuk kerjain sepulang sekolah atau malam hari saat mau dikumpulkan, Bu. Bagus, Ibu apresiasi tanggung jawabmu. Semoga ke depan lebih baik lagi ya Zika ya. Baik Bu, saya minta maaf dan terima kasih ya Bu. Oke, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo masuk Isan. Oke, yuk silakan duduk. Isan, Ibu sering mendapati kamu datang terlambat ke sekolah ini, sehingga jam pertama di pelajaran pertama itu kamu sering terlambat masuk. Dan Ibu juga dapat laporan dari beberapa orang guru di jam pertama juga kamu sering terlambat masuk. Iya Bu, maaf, soalnya saya sampai sekolah juga sudah terlambat. Oke, pastinya kamu punya alasan kan kenapa datang terlambat? Iya Bu, soalnya saya sering terlambat bangun. Malamnya saya ngegame sampai larut malam. Jadinya saya terlambat bangun pagi Bu. Oke, masih ingat dengan keyakinan kelas? Ingat Bu, Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? disiplin Bu. Oke, nah kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan yang sudah kamu yakini? Saya minta maaf Bu atas ketidakdisiplinan saya. Selanjutnya saya akan tidur lebih cepat Bu, biar bangunnya nggak kesiangan. Dan saya tidak akan bermain game lagi di malam hari, apalagi sampai larut malam Bu. Oke, nah berarti kamu sudah paham bahwa kita harus disiplin waktu pada setiap kegiatan, terutama tentang kedisiplinan di sekolah kita ini. Kedepannya kamu harus lebih baik lagi ya Isan ya. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha disiplin dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Permisi Sama-sama Bu. Isan, iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zee Khadijah dari kelas 8B SMP Negeri 4 Singingi. Saya merasa senang diajak berdiskusi dengan Bu Fajar agar saya lebih bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada saya. Dari kesalahan yang saya buat, saya dapat belajar arti tanggung jawab. Sekian tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.